Guys, saya menyimak ada sidang DPR Raker Komisi 6 ya, Komisi 6 mengenai Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan. Oh iya, jangan-jangan yang komen di YouTube itu Zulkifli Hasannya asli dong yang komen ya mengenai penyampaian saya tentang beras digunakan money politik, alat sebagai politik. Nah, gini. Pak Zulhas sejauh itu benar yang ditamparkan oleh seorang ibu-ibu itu buat Pak Zulhas. Ya, Pak Zulhas memang ini klarifikasi tentang tingginya impor sampai 3 juta ton, kemudian berasnya langka, kemudian berasnya juga mahal. Kok kami sudah mengadakan yang namanya pasar murah. Pasar murah daerah mana aja? Tapi harga beras masih tinggi di daerah-daerah, Pak. Pasar murah yang mana aja saya bertanyakan. Saya tanya, Pak, pasar murah ada di mana? Hanya di sekitar perkisaran Bapak yang tempat Bapak kampanye. Iya. Tempat-tempat Bapak kampanye itu doang kan yang diadakan pasar murah kan? Seperti Tangerang, Lampung, ya kan, tempat anak Bapak maju menjadi anggota DPRD, ya kan? Ya kan Pak Zulhas kan? Itu kan yang aslinya. Sekarang gini, 3 juta ton ya. Kalau Anda ya mencari pembelaan diri, kami hanya sudah melakukan yang namanya lapangan terbuka, yaitu pasar murah. Pasar murahnya di mana Pak? Berapa daerah? Berapa pasar? Saya ingin tahu. Hitung 3 juta ton yang namanya ini nih yang disalurkan ke masyarakat. Berapa ton sudah? Ada nggak mencapai 3 juta ton sesuai yang didapatkan impor dari luar negeri? Kemudian Bapak juga menyalakan El Nino. El Nino ya benar kata ibu itu kan. Kenapa hanya Indonesia harga berasnya menjadi tinggi? Negara Vietnam, negara yang lain-lain enggak stabil aja. El Nino yang mana lagi? Salahin petani. Kemudian, hei Mbak yang komen ya. Kalau beras murah terus, katanya petaninya nggak sukses-sukses. Kan stabil-stabil aja bro. Petani walaupun harga apapun mahal, ikan berasnya mahal, gabahnya mahal juga kan, tetap aja begitu-begitu aja kan. Iya kan? Nggak ini. Sesuai janji Jokowi dulu, katanya sawit bakal naik tinggi. Kemudian karet akan dinaikkan tinggi pret. Sampai sekarang nggak ada tuh. Ya, sampai sekarang nggak ada tuh. Nggak naik tuh. Ya kan? Banyak masyarakat yang menyampaikan harga sawit anjlok itu dulu, ya kan? Saya yang tanggapi, ya kan? Kenapa nggak ngadu? Sudah pengaduan masyarakat juga dicuekin sama Bapak Jokowi, ya kan? Nah sekarang ini tolong dong Pak Presiden kita angkat bicara, jangan menyalahkan si A si B. Menteri Perdagangan kemana aja? Ini setiap pidato menyalahkan menterinya, tugasnya masing-masing. Kemudian terutama masalah beras, Menteri Perdagangannya bagaimana ini, nggak ada konsultasi lah, nggak ada inilah. Itu kan anak buahnya Bapak, anak buahnya menteri-menterinya Pak Jokowi itu, masa nggak tahu Pak? Masa nggak ada informasi apa-apa ke Bapak? Mereka melakukan sendiri akan impor 3 juta ton itu nggak ada tanda tangan gitu dari kepala negara. Apa berdasarkan pikiran mereka sendiri? Apa berdasarkan kemauan mereka sendiri? Bukan kemauan presiden itu. Bukankah visi misi itu yang menyampaikan misi? Nggak ada misi yang namanya wakil presiden. Visi misi itu adalah presiden. Visi misi itu adalah tanggung jawab seorang presiden. Nah, sekarang gini, untuk menyampaikan misi-misi Anda, kampanye itu berarti presiden kan? Ya kan Pak? Menaikkan yang namanya harga-harga, katanya 3 juta ton itu untuk menstabilkan harga beras. Coba Bapak-bapak yang namanya Zulhas terutama dan kawan-kawannya menyatakan bahwa pasar murah sudah dilakukan di mana aja Pak, saya pengen tahu di daerah mana aja, mana datanya semuanya Pak, tolong ini rakyat jangan dibodohi, mana datanya, mana data pasar murah itu di mana, bagian mana aja, daerah-daerah mana ya Pak ya, kecamatan apa, kelurahan apa, di mana, berapa banyak gitu Pak, kasih tahu rakyat supaya rakyat nggak ngantri itu beras. Setelah bapak-bapak yang ini ya, terutama Menteri Perdagangan, siapa yang memberikan bansos, ya kan? Nah kemudian makan gratis akan memotong yang namanya dana BLT.
Ya kan, dana BOS, ya kan, dana BOS. Dikurangi yang namanya kartu pintar itu udah nggak ada lagi. Yang dulu anak-anak sekolah yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 300.000, ada yang 500.000, tergantung kelas dan tingginya sekolah anak. Nah, akan dipotong, akan dipangkas itu semua untuk perut-perut Bapak, Pak Erlangga. Halo, Pak Erlangga, dengar nggak kuping? Akan dipangkas itu. Semua bantuan-bantuan rakyat untuk anak-anak fakir miskin itu, ya Pak, akan dibuat makan-makan gratis kalian itu, akan dibancak-bancakin. Hanya simbolis saja itu makan gratis. Buat makan bancak-bancakan kalian aja. Anggaran APBN didanakan untuk anak-anak sekolah yang selama ini mendapatkan 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu ya kan, yang diturunkan anak-anak miskin itu seluruh rakyat ini akan ditarik kembali, akan ditutup. Itu, ya. Ingat Pak Erlangga, ya, ingat, akan dibancak-bancakin itu. Atau ngecek uang Anda sendiri itu. Nggak mungkin kalau nggak ngores atau apa namanya, nguras yang namanya uang APBN itu, Pak. Ini Bu Sri Mulyani juga tolong nih bicara, angkat bicara, Bu. Tolong dibeberkan. Ya, anggaran untuk menanggulangi anak-anak yang butuh bantuan di sekolah itu berapa besar pengeluarannya. Kemudian akan dibancak-bancakin buat makan gratis. Seperti itu. Ya kan? Akan dipotong. Dana kesehatan. Dipotong semua itu, bro. Ya. Mau nyuntik dari mana mereka ngasih makan gratis? Ya kan? Otomatis kata Prabowo butuh 1,5 juta ekor sapi impor. Ya kan? Seperti anak sulungnya Soeharto dulu kan? Gusur itu orang buat nernak sapi. Alasannya itu buat korupsi itu kan. Impor sapi dong 1,5 juta ekor. Taruh di mana? Ingat, Tutut itu dulu menggusur yang namanya Pulau Jawa itu buat dia ternak sapi, bro. Ya, rakyat-rakyat Jawa itu banyak yang diusir. Usir mendadak, bro. Alasannya transmigrasi. Karena tanah-tanah mereka digunakan buat pelihara sapi. Ya, ingat Jakpos apa namanya yang di Bogor itu, ya, itu tuh, berapa besar di situ, ya, sapi, ya, itu untuk keluarga Cendanoi semua. Saya kira Prabowo akan memperbesar usaha orang-orang Cendana. Salam waras aja, tolong tuh diklarifikasi semua. Satu, mengenai beras tadi, Pak Zulhas. El Nino yang disalahkan tuh, negara-negara lain tuh normal-normal aja, Pak, ya. Kemudian itu Pak Erlangga makan gratis, nyuntik dari mana itu dana? Akan mangkas uang-uang buku bansos, apa namanya, uang BOS kan, dana-dana anak sekolah kan, dana-dana kesehatan kan. Ketiga, itu masalah ekspor sapi buat makan gratis susu, ya kan? Butuh 1,5 juta ekor sapi buat ternak. Taruh di mana, Pak? 1 juta. Daerah mana yang akan digusur? Rakyat mana yang akan diusir paksa lagi? Seperti Orba. Salam waras dan salam NKRI. Meleklah kalian.